kita akan segera mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, baik teman-teman, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini insyaallah kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya untuk mengkaji ilmu ya, tentunya bersama Ustadz kita yang selalu ya kita doakan tetap diberikan kesehatan sehingga terus bisa memberikan ya ilmunya, menyampaikan ilmunya kepada kita terkait muamalah, apalagi kita yang namanya ya hidup di sistem hari ini ya, tentu kita tidak bisa lepas ya yang namanya bermuamalah ya. Tentu bermuamalah itu tentu ada rambu-rambu ya, ada syariat yang harus kita pahami sehingga apa yang kita lakukan ya, apa yang menjadi aktivitas kita tidak melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah, yaitu tetap berada di koridor ya, berada di syariat Islam ya. Salawat beserta salam kita ucapkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik teman-teman, ya, sudah ya menanti dari tadi insyaallah duduk kita ya di depan ya laptop ataupun handphone kita menunggu ya, kajian sore hari ini insyaallah ya bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sama-sama untuk mencari ya, keberkahan baik di aktivitas kita, apalagi aktivitas kita memang adalah transaksi ya muamalah. Oke, baik kita sapa hari ini. Assalamualaikum Ustaz Hidayat ya. Alhamdulillah sudah kita ya, mudah-mudahan kita semua hadir di sini. Kameranya ya. harus ditutup. Ya, ya, nggak apa-apa Ustaz. Yang penting suara jadilah. Ya, mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan ya selalu untuk mencari kebenaran ya. Oke, mungkin karena waktu kita juga sudah pukul 16 di ya waktu Indonesia Barat, mungkin ada kita yang daerah timur ya, itu sudah ada yang sudah hampir jam berapa ya? Sudah jam 5 lewat ya. Jadi itu mungkin pada ya pemateri kita hari ini yang sudah dinanti-nanti ya, tafadhol kepada Ustaz Hidayat untuk menyampaikan materi kita hari ini ya, mudah-mudahan kepada teman untuk bisa ya ikut dari awal sampai akhir. Nanti kalau ada pertanyaan mohon ya bisa langsung ya disampaikan setelah materi kita hari ini. Oke, baik kepada Ustaz Hidayat ya saya persilakan. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa syukurillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama mohon izin untuk ditutup ini ya, off kameranya karena memang jaringannya kurang baik nih. Ya malam di luar pesisir. Wilayah Kampar, ya Ulu. Nah, sama Ustaz, di Kampar juga. Oh, di Kampar juga ya, sesama. Ustaz, tampilkan ini Ustaz, biar dijadikan host. Ya, silakan Ya, bisa dibuka ini. Enable kan partisipan screen. Oke Ustaz, silakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita bisa kembali bermuajahah ya dalam forum Yuk Tajir
official ya, mengkaji seputar masalah muamalah maliyah. Ya. Nah, ini kelanjutan bahasan yang kemarin. Kemarin baru part 1, sesi 1, jual beli. Sebenarnya bahasan jual beli ini bahasan yang banyak ya. Kalau mau dibahas nanti banyak kali ya. Tapi coba disederhanakan pembahasannya dengan merangkum beberapa bahasan. Ya. Kita udah bahas sebelumnya tentang jual beli ya. Seputar jual beli itu kita udah bahas apa makna rukun syarat dalam jual beli. Itu benar-benar harus dipahami betul sehingga memang itulah nanti menjadi panduan dalam melaksanakan transaksi jual beli. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas masih seputar jual beli tapi macam-macamnya. Nah, yang ini mau kita preteli satu-satu. Kita bahas satu persatu yang mudah-mudahan bisa memberikan maklumat kepada kita semua ya. Nah, ini kemarin makna jual beli udah paham ya. Pengertian jual beli, pertukaran harta dengan jalan saling ridho ya, tarodin ala sabilit tarodi. Au nukila milkun bi'audin, atau mengganti kepemilikan dengan kompensasi. Kepemilikan itu yakni barang, nah dengan kompensasi ala wajhil ma'zuni fihi, atas izin pada pemiliknya ya. Atau ini mubadalah malun bimalin ala sabilit tamlik antarodin, pertukaran harta dengan harta. Saya ulangi lagi ya ini ya maknanya. Ala sabilit tamlik, atas jalan kepemilikan, sehingga dengan jual beli ini bisa memiliki antarodin, atas dasar suka sama suka. Atau ini mubadalah malun bimalin, pertukaran harta dengan harta, tamlikan wa tamallukan, kepemilikan dan memiliki ala sabilit tarodi, dengan jalan saling ridho. Maka dari pengertian ini kita akan jumpai ada 4 jenis pertukaran, 3 jenis pertukaran kemarin ya. Ada barang dengan barang, ini dikenal dengan istilah barter. Barang dengan uang, inilah jual beli. Ada uang dengan uang, ini money changer atau sorof ya. Nah, maka kalau pertukaran barang dengan manfaat, manfaat dengan manfaat, ini kemarin kita pahami dengan disebut dengan namanya ijaroh ya. Tidak masuk dalam bahasan pertukaran, tapi memang pertukaran juga, tapi barang dengan manfaat, manfaat dengan manfaat, ini ijaroh. Nah, yang kita bahas itu poin yang kedua, uang barang dengan uang atau uang dengan barang. Nah, secara umum jual beli itu ada 4 faktanya. Fakta pertama itu serah terima antara secara langsung. Serah terima secara langsung ya. Setelah akad. Akad dulu, setelah akad terjadi serah terima. Langsung antara pembeli dan penjual. Tidak ada yang menunda. Ini fakta pertama. Maka fakta ini hukumnya boleh. Ada yang kedua, penjual menyerahkan barang kepemilikan, pembeli menunda harga. Artinya diserahkan ditunda. Setelah akad ini masuk kategori penjual menyerahkan barang, nanti dibayar mundur. Ini sistemnya umumnya kredit. Nah, kalau ini pembeli menyerahkan harga kompensasi, penjual menunda barang setelah akad, nah ini dengan ketentuan ini masuk kategori jual beli pesanan atau bisa dipahami dengan salam. Atau fakta yang keempat ini,
Pembeli dan penjual sama-sama menunda, dain biddain, setelah akad. Maka yang keempat ini masuk kategori yang diharamkan. Ya, hukumnya haram. 1, 2, 3 itu masuk kategori umumnya boleh kalau syarat rukun terpenuhi. Tapi kalau yang keempat ini masuk kategori yang diharamkan. Suara saya jelas? Halo? Jelas, Ustaz, jelas. Jelas. Nah, apa saja pembagian macam-macam dari jual beli itu dari faktanya tadi. Dari fakta ini berangkat dari jenis-jenis jual beli ini. Ada pembagian berdasarkan barang dagangan, jual beli mutlak, jual beli salam, sorof, bai'ul muqayyadah. Kalau salam itu pesanan, sorof itu money changer, uang dengan uang, muqayyadah itu barter. Ada yang kedua berdasarkan penentuan harga. Kalau berdasarkan barang itu ketika akad barangnya itu yang menjadi patokan adalah barangnya. Kalau mutlak ini barangnya langsung diserahkan. Kalau salam barangnya dikemudiankan. Kalau sorof ini objek barang yang dijadikan akad itu adalah uang. Kalau muqayyadah ini pertukaran barang dengan barang. Ya. Nah, ini berdasarkan penentuan harga. Ada musawamah. Musawamah itu tawar-menawar. Di mana jual belinya itu berdasarkan tawar-menawar. 100.000, ya boleh 80. Nah, kalau mak-mak enggak mau kayak gitu. Kalau mak 100.000 boleh 40. Nah, ya, ini gayanya mak-mak kalau belanja. Namanya musawamah. Jual beli muzayadah, ini dengan harga ditentukan berdasarkan lelang. Kalau yang pertama ditentukan berdasarkan tawar-menawar, kalau yang kedua ditentukan berdasarkan lelang, berdasarkan harga tertinggi. Ya, nanti kita bahas. Jual beli amanah, berdasarkan kepercayaan. Ini terbagi 3, ada murabahah, ada tauliyah, ada wadi'ah. Kalau murabahah itu harganya, keuntungannya diketahui. Tauliyah itu jual beli sesuai modal. Kalau wadi'ah jual beli di bawah harga modal pokok. Nah, ini. Ada juga berdasarkan penyerahan harga. Jual beli kontan. Jual beli harga bertempo. Jual beli penyerahan barang. Jual beli penyerahan harga dan barang kemudian. Harga dan barang kemudian. Nah, ini kategori jual beli yang diharamkan. Maka dari jenis-jenis ini kembali kepada 4 fakta jual beli tadi, ya. Yang ini. Jadi ini kembali kepada 4 fakta nih. Fakta pertama saling menyerahkan, apakah itu mutlak, ya. Kalau yang kedua ini barangnya diserahkan ke dulu, harganya kompensasinya belakangan, ya. Kompensasinya ya. Nah, kalau yang ini, nah, pembeli menyerahkan kompensasi, ya, kompensasi dia serahkan, nah, sementara barang ditunda oleh si penjual. Nah, ini sama-sama pembeli dan penjual sama-sama menunda, baik harga maupun barang. Pembeli menunda harga, penjual menunda penyerahan barang. Ini masuk kategori yang keempat. Ini dari sisi penyerahan harganya masuk kategori yang diharamkan. Baik, kita masuk. Beli berdasarkan barang dagangan itu ada berapa tadi? Halo? Yes. Nah, ini. Berdasarkan barang dagangan ada berapa? Nah.
Ini masih suara ya. Kak? Mohon kepada yang belum unmute suaranya di-mute-kan. Ya, jual beli berdasarkan barang dagangan itu terbagi 4 kemarin tadi ya. Ini kalau bisa interaktif kita. Ya, pertama itu ada jual beli mutlak, yang kedua salam, yang ketiganya sorof, yang keempatnya muqayyado. Nah, pertama jual beli mutlak. Mutlak ini jual beli yang langsung barangnya diserahkan. Nah, transaksi dalam jual beli ini, jenis pertama ini, boleh dilakukan akad transaksi ketika rukun dan syarat terpenuhi. Kalau rukun dan syaratnya terpenuhi, maka jenis pertama ini boleh. Ya, tentu kembali kita mengingat rukun syarat yang kita udah bahas sebelumnya. Ada 3 rukun atau dijabarkan jadi 6. Syigot, ijab qabul, yang kedua akidain, atau pembeli penjual, yang ketiga mahallul aqad, atau dipahami dengan harga dan mabik barang. Nah, syarat-syaratnya kalau syigot ada 4, kalau akidain secara umum syarat ditetapkan oleh syariat itu ada 3 ya. Syarat yang mahallul aqad harus terpenuhi 6 syarat. Kalau 3 rukun dan masing-masing syarat terpenuhi, maka bai'ul mutlak ini sah. Boleh ya. Nah, yang kedua ada bai'us salam, jual beli salam. Jual beli salam ini jual beli barangnya dikemudiankan. Para ulama itu sebenarnya berpendapat hukum jual beli barang yang tidak ada saat akad itu tak boleh. Itu masuk kategori gharar. Pengecualian berdasarkan nas itu jual beli salam. Berdasarkan nas. Sesuai maknanya salam itu ini. Assalam huwa bai'un syai'in, menjual usuf fi zimmatin dengan harga yang ditentukan dalam tanggungan ila ajalin dengan batas waktu ya bisyai'in muajjal dengan harga yang menjual sesuatu barang yang dijelaskan sifatnya, mausuf sifatnya. Fi zimmatin dalam tanggungan. Artinya barang itu tidak hadir saat akad. Ila ajalin dengan hingga tempo tertentu bisyai'in ya muajjal dengan harga yang dibayar. Ini itu boleh menurut para ulama kalau memenuhi syarat rukunnya salam. Ya, akadnya barangnya tidak ada saat akad, tapi transaksinya boleh. Kebolehannya salah satunya hadisnya ini. Banyak hadis yang membahasnya ini. Fafi kailim maklum, pada takaran yang jelas, wawaznin maklum, dengan timbangan yang jelas, ila ajalim maklum, dengan batas waktu yang jelas. Ya, yang jelas yakni diketahui. Maka dalam hal ini syarat salam itu harus jelas. Secara umum itu ada 3, ya, kaitannya, waktunya, spesifikasinya, dan juga harganya kontan di muka. Nah, itu. Nah, cuma spesifiknya ini. Saran salah. Jelas berapa kilo.
dihitam yang itu seperti akan sedih tidak buat orang kita di nah, cara jelasnya berapa harus isyarat kepada boleh sih lebih takut dan keuangan kayak itulah itu akan terjadi. Tidak boleh ditunda ya. Baik yang sejenis maupun tidak sejenis tidak boleh dilakukan penundaan. Kalau terjadi penundaan, maka terjadilah riba nasi'ah. Misalkan tukar uang Rp1.000, tapi dikasih 700, 300-nya besok pagi, maka itu jadi riba nasi'ah. Hukumnya tidak sah, ya. Harus diserahkan langsung. Rupiah Rp1.000, kasih duit 3 juta, maka diterima uang Rp1.000.
Nah, begitulah. Ya. Ini kalau sorob. Bagaimana dengan muqayyadah, barang-barang pertukaran barang-barang dengan barang itu barter. Nah, ini ada ketentuan. Kalau barter itu terhadap barang ribawi, nilai harus padan. Harus takobut seperti tadi. Tapi kalau barangnya bukan barang ribawi, barter terhadap bukan barang ribawi boleh terjadi kelebihan. Ya, bukan kurs ini. Boleh terjadi kelebihan asalkan suka atas dasar suka sama suka. Nah, jadi itu. Makanya kalau tukar tambah dalam hal barang ribawi itu jadi riba fadl. Misalkan emas sama emas. Satu cincin emas, berat 1 emas ditukar dengan 1 emas pula. Ada kelebihan 20.000, maka 20.000 itu jadi riba. Nama riba fadl. Kredit emas. Nah, itu jadi riba nasi'ah, berarti tidak takobut. Barang-barang ribawi harus takobut. Beda yang tidak ribawi ya. Tukar tambah handphone, tukar tambah rumah, tukar tambah mobil, motor, itu boleh. Dia bukan barang ribawi, sehingga barter terhadap bukan barang ribawi boleh terjadi kelebihan atas dasar tarodim minkum. Suka sama suka. Nah, ini dasar hukumnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Az-zahab biz-zahab, emas dengan emas, waznan biwaznin. Timbangannya harus sama, misalan bislin. Fiddah dengan fiddah, emas sama perak, waznan biwaznin. Ya, emas, perak dengan perak sama timbangannya. Faman zada aw istazada fahuwa riba. Siapa saja minta tambah atau memberi tambah atau minta tambah, maka dia riba. Ya, ini hadis berikutnya, riwayat muttafaqun alaih. La tabi'uz zahab bizahab. Jangan kalian menjual emas dengan emas. Illa mislan bimislin, kecuali sama, semisal. Ya, emas tak boleh ditukar sama emas, jual sama emas, kecuali ada semisal. Wala tushibbu ba'daha ala ba'din. Ya. Sama sebanding, jangan menambah sebagian atas yang lain. Wala tabi'ul wariqa bil warik. Nah, ini, jangan kalian menjual uang dengan uang. Uang perak dengan perak, illa mislan bimislin. Kecuali sebanding atau semisal. Wala tushibbu ba'daha ala ba'din. Jangan pula menambah sebagian atas yang lain. Wala tubi'u minha. Dan jangan pula menjual darinya ghaiban binajiz. Yang tidak tampak dengan yang tampak. Nah, nih. Makanya ini hati-hati. Yang sekarang transaksi saham, forex. Yang nampak dengan yang tak nampak. Yang jelas dengan yang tidak jelas. Nah, ini larangan. La tabi'u itu maknanya larangan. Sehingga hukumnya tidak boleh. Ya, ini syarat dan muqayyadah. Nah, begitu ya, azhab bizahab, mas dengan mas, fiddah bil fiddah, bulbur bir, wasair bisair, tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mislan bimislin, sawaan bisawain. Ini emas sama emas, perak, bur, sair, gandum, kurma, garam, harus sepadan nilainya. Yadan biyadin, syaratnya takobut atau qabdu. Ya. Fa iza ikhtalafat hadhil asnaf, jika jenis barang tadi berbeda, fabi'u, maka kalian jual kaifa syi'tum. Ya, kalian jual sesuai membarternya sesuka hati kalian. Iza kana yadan biyadin. Namun harus dilakukan secara kontan. Artinya boleh dalam hal ini berbeda, nilainya tidak sepadan kalau dia tidak sama. Misalkan emas sama perak, bur sama sair, atau bur sama tamar, kurma.
garam sama gandum, itu boleh. Tidak sama, tapi harus idza kana yadan biyadin. Ini hadis yang panjang juga. Larangan dari hal ini ya, terkait dengan adanya kelebihan timbangan. Jadi ini dasar di mana kebolehan dari muqayyadah dan baik baik usraf dengan syarat ketentuan seperti tadi. Kalau muqayyadah itu ya barter, kalau dia barter terhadap barang ribawi, nilai harus sepadan, jika sama harus taqabud di majelis akad. Barter terhadap bukan barang ribawi boleh terjadi kelebihan atas dasar suka sama suka, ya. Nah, begitu juga terkait dengan money changer tadi. Money changer kalau nilai mata uangnya sama harus sepadan nilainya. Harus taqabud. Tapi kalau mata uangnya berbeda, boleh terjadi kelebihan kurs sesuai masyitum, kesukaan hati kalian. Yang kedua syaratnya harus taqabud. Ya. Idza kana yadan biyadin. Jadi ini 4 jenis jual beli dalam kategori jual beli berdasarkan barang yang diperdagangkan. Saya kira begitu. Ya, sekedar pengantar nih. Ada beberapa poin lagi. Ya. Oke. Silakan ada yang mau sharing karena sesuai jadwal makanya dipotong-potong nih. Ya, Masya Allah, Ustaz. Jazakallah. Afwan, kami tadi sempat mati lampu, jadi koneksi terkendala. Oke, baik, Ustaz, kita buka sisi pertanyaan ya, karena masih ada waktu. Insya Allah, ini sudah ada beberapa yang raise hand ya. Satu di antaranya adalah Kak Mawar dan satu lagi ya, Mbak Ulan. Silakan kepada mungkin Mbak Ulan ya. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, bismillah. Jazakallah khairan katsir. Tadi karena sempat mati lampu, hilang sinyal Ustaz. Jadi mungkin sudah dijelaskan tapi kami tertinggal. Terkait dengan jual beli salam tadi Ustaz, untuk memastikan pemahaman lagi, kalau dulu pernah memahami jual beli salam itu maksudnya kita memesan barang kepada seseorang yang barangnya belum ada gitu ya. Maka kalau seperti itu kita harus bayar cash di awal gitu. Nah, bagaimana dengan fakta kayak kami nih Ustaz jual beli online, misalnya Turkish Propolis Ruqyah. Nah, ini kan konsumen ataupun mitra-mitranya kan dari banyak wilayah seperti itu ya. Jadi otomatis kan tidak yadan binyadin gitu. Artinya jual belinya itu kan online. Nah, apakah berlaku tadi Ustadz harus bayar cash di awal juga gitu. Artinya itu berlaku akadnya berarti jual beli salam gitu. Apakah seperti itu Ustadz? Misalnya ini mitra saya di Bogor misalnya gitu ya. Dia pesan 10 botol gitu. Nah, berarti beliaunya harus bayar cash dulu gitu, transfer dulu baru barang saya kirim gitu Ustaz. Artinya berarti masuk akad jual beli salam. Apakah seperti itu atau seperti apa Ustaz jenis jual belinya? Nah, terus kemudian terkait dengan jual beli emas tadi kan harus satu majelis dan penyerahannya langsung gitu ya Ustaz. Nah, itu apakah harus dalam bentuk fisik, misalnya beli emas gitu ya, boleh tidak uangnya itu ditransfer gitu. Artinya dalam satu majelis itu emasnya ada, tapi uangnya dalam bentuk transferan gitu. Pada satu majelis itu bertatap muka. Nah itu apakah bisa, apakah tidak, atau harus uang cash juga gitu, Ustaz? Mungkin 2 pertanyaan itu dulu. Jazakallah khairan katsir. Ya, Ustaz, langsung aja atau dijawab Ustaz? Mungkin kita yang lain dulu, Mbak. Ustaz, saya catat ini. Oh gitu. Jadi langsung ke pertanyaannya, Ustaz. Kata gitu tuh. Ya, silakan yang kedua.
Oke, baik. Silakan Kak Mawar. Masih kucing-kucing. Ustaz, ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu tadi kan ada dijelaskan wadiah ya. Wadiah itu tadi jual belinya itu di bawah modal. Bukannya jual beli itu kita kan mau ini ya, mau dapat untung gitu. Kalau kita jual di bawah modal itu apa boleh gitu Ustaz, kan jadinya kita nggak dapat untung. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait apa bedanya antara jual beli kredit sama jual beli salam. Apakah bedanya kalau salam itu hanya untuk barang misliat, sedangkan kredit itu bisa yang lain? Apakah itu bedanya atau ada yang lain, Ustadz? Yang kedua. Dan yang ketiga terkait dengan jual beli. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Kami TPR. TPR itu kan termasuk barang misliat, berarti termasuk jual beli salam kan, karena itu misliat. Yang nomor 3 nih, pertanyaan nomor 3 kayaknya terganggu tadi jaringan. Pertanyaan ketiga itu TPR itu kan termasuk barang misliat. Jadi berarti dia jual belinya jual beli salam. Nah, apakah jual beli salam itu boleh gitu kita gunakan? Seingat saya dulu pertemuan pertama itu saya tanya, Ustadz bilang boleh kalau jual beli salam. Jadi ini saya pastikan kembali apakah memang boleh. Misalnya nih ada mitra saya mau beli 50 TPR. Dia transfer uang 50, sedangkan saya nggak punya uang untuk beli 50 TPR. Dari hasil transferan dia itulah saya gunakan untuk beli gitu ya, untuk beli TPR 50 saya jual ke dia gitu. Jadi kan saya menggunakan uang dia. Itu kalau untuk jual beli salam boleh tidak? Kalau di pertemuan pertama seingat saya Ustadz bilang boleh kalau barangnya misliyah, tapi TPR kemarin belum diketahui apakah misliyah atau kimiat. Jadi saya memastikan kembali apakah boleh untuk TPR seperti itu Ustadz. Jadi uang dari konsumen kita lah yang kita gunakan untuk beli jual ke dia. Itu yang ketiga. Baru yang keempat terakhir itu terkait kemarin minggu lalu itu kan ada solusi terkait kalau kita beli emas, kita pengen misalnya perhiasan itu coraknya apa. Itu kan solusinya kemarin kita beli dulu emas batangannya. Sesudah kita beli cash dalam satu majelis, kita suruhlah dia untuk membuat sesuai keinginan kita bentuknya. Kita upah, tanya berapa upahnya. Nah, upahnya ini apakah harus cash juga, Ustadz? Atau untuk upah itu boleh tidak cash, nanti dibayar sesudah siap gitu. Emas ini sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Karena kan upah itu bukan lagi barang ribawi, tapi mungkin akadnya udah ujroh gitu ya, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau apa sekarang di chat juga ini ya. Coba ini tadi saya belum ini ya tentang Mbak Ulan tadi agak terputus nih. Pertama tolong nanti diingatkan ya. Jual beli TPR nih apakah harus boleh salam gitu ya? Apakah harus bayar gimana tadi Mbak? Bisa diulangi? Bayar di awal gitu Ustaz. Maksudnya jenis jual belinya kami apa gitu kan. Kan ini online nih. Kalau yang di wilayah tempat oke bisa langsung. Kalau yang online itu kan otomatis kan tertunda barang itu. Barang sudah ada di saya nih. Barangnya udah ada di sana nih. Cuman ketika orang order otomatis kan pengiriman dulu gitu kan, nggak bisa langsung. Nah itu artinya mereka kan harus transfer dulu. Berarti ini jenis jual belinya apakah disebut jenis akad salam juga gitu, Ustaz? Ya. Pertama harus kita bedakan dulu ya. Kalau salam itu kan barang-barang yang boleh dilakukan terhadap barang-barang misliat. Ya. Barang misliat itu kan barang yang diperjualbelikan dengan takaran, ditimbang, dihitung, ditakar, ditimbang, dihitung. Nah, maka di sini kalau kita mau dudukkan, apakah Turki Portfolio itu masuk misliat atau kimiat? Kira-kira masuk ditakar, ditimbang, dihitung enggak? Gitu. Seperti beras, gula, ya, buah. Kalau berdasarkan hadisnya kan begitu ya. Kebolehan salam pada buah. Karena memang faktanya buah itu jual belinya dengan takaran atau makdud. Madud itu dengan bilangan, dengan unit buahnya. Nah, yang kedua
barang ditakar. Ditakar itu dengan sukatan satu keranjang yang lazim lah ya dipakai. Begitu. Literan, satu kaleng gitu. Yang dihitung kaitan dengan beratnya. Misalkan 1 kilo, 1 ton. Nah itu. Nah, Pro TPR ini masuk kemana gitu? Masuk enggak ke situ? Ya Ustaz, mililiter. Pakai liter. Ya, satu botolnya 7 mililiter. Nah, berarti barang mislihat. Clear ya, Mbak Mawar? Pertanyaan kemarin. Jadi TPR masuk mislihat. Karena ukurannya mereka main literan gitu kan. Nah, kalau literan boleh disalam. Disalam itu, akad salam itu apa? Barangnya belum ada. Bukan barang yang sudah ada. Artinya orang mesan dulu terhadap barang yang belum ada. Kalau barang yang sudah ada berarti jual beli, ya berarti tunda penyerahan, bayar di depan, gitu aja. Menjual beli biasa sebenarnya. Cuma tidak boleh bayarnya di tempat. Kenapa? Karena kena nanti kepada sistem penyerahan harga. Itu yang ditanya Mbak Mawar tadi itu belum kita jelaskan itu ya Mbak. Ya, Kak Mawar. Tentang wadi'ah itu. Nah, makanya ini apa namanya terkait dengan apa barang tadi udah jelas barang mislihat. Maka yang disalamkan itu barang yang belum ada, bukan barang yang sudah ada. Tapi kalau barang yang sudah ada, maka hindari transaksinya itu dengan kalau barangnya kan sudah ada, cuma jarak jauh. Pembeli penjual tidak ketemu atau bahasa sekarang digital marketing lah. Marketnya lewat digital. Nah, maka hindari pembayaran tidak langsung. Yang mana penjual pasti tidak menyerahkan langsung. Kenapa? Karena barangnya antara pembeli penjual tidak ketemu. Maka dari itu hindari pembayarannya oleh si pembeli tidak langsung. Kenapa? Karena masuk nanti kategori fakta jual beli yang keempat tadi. Ya, fakta yang keempat tadi kan jelas menyerahkan barangnya kemudian. Nah, ini ya. Ini fakta yang keempat. Yang mana pembeli dan penjual sama-sama menunda. Ini nanti masuk kategori yang berdasarkan penyerahan harga. Itu jenis ketiga, itu keempat, itu masuk jenis jual beli yang dilarang. Di mana harga dibayar kemudian dan barang pun diserahkan kemudian. Ini masuk kategori jual beli yang diharamkan. Begitu, Mbak Ulan. Ya Ustaz, artinya berarti tidak terkategori jual beli salam ya Ustaz ya? Ketika barang itu ada sama kita. Barangnya sudah ada tidak salam. Ya Ustaz. Beda kalau pertanyaan dari Kak Mawar tadi ya. Kak Mawar tadi kan kalau dia bertanya menggunakan uang mitra untuk beli. Sementara karena ini barangnya mislihat, maka boleh disalamkan. Oleh karena itu, bolehkah uang mitra digunakan? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Kak Mawar itu membayar, melakukan akad transaksi dengan mitra, tetapi mitranya tidak menyerahkan duit, Kak Mawarnya tak punya barang. Tapi kalau Kak Mawarnya minta duit mitranya, pesan 1 karton, Kak Mawar. Oke, berapa duitnya 1 karton? 1 karton berapa? 750. Oke, duitnya. Sementara Kak Mawar tidak ada barangnya, maka uang itu digunakan oleh Kak Mawar untuk membeli kepada atau di atasnya lah upline-nya, atau bahasa mohon maaf ya istilah MLM saya pakai, yang di atasnya distributor atau stokisnya, maka demikian boleh. Kalaupun Kak Mawar ngambil untung pun boleh dalam hal itu. Kenapa? Karena memang
ya jual belinya salam. Tapi harus disepakati 3 hal tadi. Spesifikasinya harus jelas, waktu penyerahannya harus jelas, harganya kontan di muka. Itu Kak. Ya. Ah, itu tadi apa Mbak Ulan yang kedua tentang emas tadi? Oh Ya, ya, Ustaz. beli Bayarnya emas. transfer dalam satu majelis, cuman bayarnya transfer gitu, Ustaz. Ya boleh, selama tidak berpisah. Oh iya. Berarti Mbak Ulan masih di dalam majelis akad. Selama dalam majelis akad, sebelum berpisah, oh saya tak punya uang cash nih, Mbak Ulan transfer. Berapa ini harga emas? 2.250.000. Transfer duitnya, udah masuk, langsung Mbak Ulan ambil emasnya. Tapi tidak boleh emasnya dibawa dulu, bertempo nanti 1 jam ke ATM dulu. Itu tidak boleh. Ya, karena sudah berpisah itu. Tidak di majelis akad lagi. Nah, transfer maka mau tidak mau waktu itu yang harus pakai mobile banking gitu. Iya, M-banking, Ustaz. Ya, jangan ke ATM karena kalau ke ATM sudah berpisah di majelis akad. Kalau sudah berpisah di majelis akad berarti tidak memenuhi syarat sigot. Sudah ada aktivitas lain, ya. Mengendarai motor lah, ke sana ada inilah. Artinya ijab dan qabulnya tidak muafik. Tidak fasil, terputus. Ya, fasil, mohon maaf, terputus dia. Artinya ada aktivitas lain di antara keduanya. Tapi kalau pakai mobile banking berapa harganya? 2.250.000 transfer duitnya. Oke, udah masuk, langsung bawa emasnya. Baru berpisah. Maka hukum jual beli seperti itu boleh. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Wadiah. Jual beli wadiah. Ini belum saya jelaskan nih Kak Ulan, Kak Mawar. Ya. Cuma apakah boleh jual beli di bawah harga? Boleh aja. Ya kan? Misalkan harganya 10.000 dijual 8.000, boleh. Cuma kan enggak untung. Kadang-kadang harganya pun di bawah harga. Faktanya kan terjadi itu. Misalkan ketika orang jual buah. Buah ketika baru datang kualitas masih bagus, masih mantap. Nah, ketika udah beberapa hari, seminggu, 2 minggu, kan sudah mulai jeruk lah misalkan, udah lembek-lembek dia. Atau kadang-kadang sudah ada pula busuk. Tentu dijual di bawah harga. Itu namanya wadi'ah. Jadi jual beli seperti itu hukumnya boleh. Tapi apa enggak mencari untung orang? Nah, boleh aja kalau faktanya seperti itu. Intinya jual beli itu kan antarodin. Kita suka sama suka. Kalau orang menjual di bawah harga itu tentu tidak ini ya. Kecuali dia menjual di bawah harga untuk mengacau pasar. Itu yang enggak boleh. Orang pasaran harga sama-sama bagus. Harganya 10.000. Dia jual 7.000. Nah itu enggak boleh. Ya. Kalau fakta seperti itu enggak boleh. Nah yang kedua beda salam dengan kredit. Beda Mbak. Apa beda salam dan kredit? Kredit itu, kalau salam tadi udah jelas ya, hanya boleh terjadi pada barang-barang misliyat. Harga harus kontan di depan. Sudah? Hanya barang ditakar, ditimbang, dihitung. Sudah? Tapi kalau kredit gimana? Transaksi jual beli bayarnya mundur, angsur dengan tempo. Di dalam fikih macam-macam bentuknya. Ada bai as-samanil ajal, jual beli dengan batas waktu. Atau ada jual beli namanya jual beli bai at-taqsid. Ya. Dan lain-lain. Bai biddain juga ada. Jual utang berapa? 1 juta. Aku akan. Boleh. Nyicil itu namanya baik biddain, jual beli tapi dengan utang. Atau secara ekonomi namanya kredit. Hukumnya boleh. Ya. Tapi kalau salam dan kredit boleh terjadi pada barang-barang yang lain. Boleh pada mobil, boleh pada rumah, tapi dengan syarat ketentuan.
Nah, bedanya murabahah apa? Murabahah itu pembeli penjual itu tahu, sama-sama ngerti berapa keuntungan yang diperoleh. Misalkan Kak Mawar minta belikan laptop ke saya belikan, harga laptop 2 juta. Kak Mawar, ini harga laptop 2 juta. Tapi Kak Mawar nyicil, bayarnya 2 juta. Saya ngambil untung 2 juta plus 50%. Berarti saya jual 3 juta. Nah, maka Kak Mawar tahu keuntungan dari jual beli yang saya dapatkan itu 1 juta. Atau keuntungannya Kak Mawar tahu. Karena diketahui itu namanya murabahah. Dibayar biasanya dengan cara nyicil. Nah, itu nantilah kita jelaskan itu. Tapi yang jelas kalau salam dengan kredit apakah ada perbedaan? Ya ada. Ya, kalau salam hanya barang-barang misliyat tadi, ya. Bolehkah salam pada TPR digunakan uang dari konsumen? Nah, ini sudah ya. Tempah emas apakah upahnya mesti kontan? Tidak. Yang namanya ijaroh boleh kontan, boleh tidak. Boleh pakai panjar. Tapi dengan catatan emas tadi sudah dibeli dulu ya. Emas batangannya sudah dipunyai dulu. Mau buat gelang emas, 10 emas. Nah, 10 emas itu dibeli dulu emasnya, yang 10 emas. Nanti baru dibuat gelangnya. Gelang dibuat berarti akadnya tidak lagi, akadnya sudah ijaroh. Nah, ijaroh ini berapa upahnya? 500.000. Oke, 500.000 saya bayar 300 dulu ya. Atau saya bayar 200 ya. Nanti udah siap barangnya baru saya lunasi. Maka hukumnya boleh. Sama dengan kita nempah baju, menempah pakaian. Nah, itu kan tidak mesti harus kontan. Kalau bayar kontan boleh, tidak kontan pun boleh. Tapi intinya yang namanya ijarah tidak mesti harus kontan. Tapi yang jelas upahnya harus jelas. Yang perlu digarisbawahi upahnya harus jelas. Berapa upah membuat emas ini? Sekian. Nah, harus jelas. Ya. Baik. Saya kira begitu. Baik, saya kira itu. 4. Ya, baik Ustaz. Ya, gimana ya? Mungkin sudah jelas ya, Kak Mawar, tentang pertanyaannya. Berarti kalau yang salam itu harus dibilang ya, nanti barangnya nyampe 1 minggu gitu ya Ustadz? Karena kan Oh iya. ini nggak jelas juga nyampe. Kalau enggak jelas 1 sampai 2 minggu itu enggak jelas. Padahal ila ajalim maklum, waktunya harus jelas. Secara umum 3 tadi, mesan produk apa? TPR. Berapa banyak? Itu harus jelas. Saya mau pesan satu karton. Tapi kan jelas spesifikasinya. Yang kedua waktunya berapa lama? Seminggu. Harus jelas. Antara 1 sampai 2 minggu itu enggak jelas. Maka harus jelas ya. 1 minggu jelas. Nah, yang ketiga harganya harus kontan. 1.750.000. Maka si pemesan harus bayar 1.750.000 di muka. Tidak boleh diangsur. Kalau diangsur maka menjadi gharar jual beli. Nah, si penjual belum punya barang. Nah, si penjual belum pegang barang, maka ketika dia tidak bayar, maka jual belinya gharar. Hadisnya kan jelas pada pertemuan sebelumnya. La tabi' ma laysa indak. Jangan menjual sesuatu yang tak ada di sisimu. Ketika si penjual Kak Mawar tadi menjual TPR, sementara TPR-nya belum ada, nah dibayar angsur, maka itu sama menjual barang yang tidak ada di sisi. Hukumnya gharar, tidak boleh. Gitu. Paham, Mbak? Jadi solusinya bagaimana Ustaz? Misalnya kan ini tadi jual beli salam. Kita kan pakai ekspedisi Ustaz. Nah, ekspedisi ini kan tidak menentu Ustaz. Itu ada solusinya atau tidak secara syar'inya? Kalau ekspedisi itu kan pakai antara 3 hari sampai 5 hari. Nah, itu kita apakah ada solusi gitu kan? Maksudnya kita buat aja lah 7 hari gitu. Ya. Bilang ke konsumen. Begitu. Jadi kalau Mbak Ulan ragu 5 sampai 7 hari, sepakati 7 hari. Insya Allah 7 hari akan sampai. Walaupun datang 5 hari, ya itu
berarti menghindari tidak jelasan. Hmm, Jangan dibuat pakai antara 5 sampai 7 hari, enggak boleh. Kalau Oke. ekspedisinya rata-rata rasanya, oh yakinnya misalkan seminggu nyampe. Barang tiba di tempat seminggu, maka jelas. Ya, Ustaz. Antara Tapi 5 sampai seminggu, 5 sampai 7 hari, berarti itu tak jelas. Jadi horor jadinya. ya, Ustaz. Tapi Berarti untuk gimana? solusi jual beli salam ya, Ustaz. Ya. Iya, iya. Ya. Jadi gimana? Sudah? Ya, sebenarnya sudah, Ustaz. Itu berarti untuk jual beli salam ya, Ustaz. Kalau yang jual beli tunda tadi nggak masuk ya. Kalau Ini Ustaz. Hah? kalau stok barangnya sudah ada, Ya, Ustadz Yuk Tajir Official itu enggak salam jadinya. iya Ustaz. Ya. Berarti sudah jelas barangnya. Barangnya sudah ada. Maka jual belinya harus, itu namanya jual beli langsung. Cuma pembeli dan penjualnya tidak ketemu. Maka hindari pembayarannya di tempat. Begitu. Ya, Nah, Ustaz. karena kena nanti kepada transaksi dain bidain, hutang dengan hutang. Gitu. Oke. Masya Allah, syukuran Ustaz. Ini ada pertanyaan di Beda chat, kalau Ustaz. ini nanti. Hah? Beda kalau ini, kalau ada wakilnya. Saya sama Mbak Ulan jauh tempatnya. Oh, saya ada wakil yang ketemu sama Mbak Ulan. Barangnya memang ada stoknya sama Mbak Ulan. Mbak Ulan, saya pesan 10 karton. Tapi bayar nanti ya, wakilnya yang berakad. Nah, berarti kan jual bayar mundur. Hukumnya kan tidak salam itu. Paham enggak? Kak Mawar di mana tempat tinggal? Di Medan, Ustaz. Kak Mawar di Medan. Misalkan Kak Mawar berakad sama saya jadi wakilnya Kak Mawar di Pekanbaru. Saya nanti Kak Mawar mesan barang sama Mbak Ulan. Saya jumpai Mbak Ulan, saya mewakili Kak Mawar mesan barang 10 karton. Tapi bayarnya nanti. Maka hukumnya boleh. Tapi barangnya harus ada. Sama Kak Ulan. Tunda besok ya. Berarti barangnya tidak ada itu. Kalau barangnya tidak ada, maka Kak Mawar harus transfer. Tapi kalau Kak Mawar tidak ketemu sama Mbak Ulan karena jaraknya jauh, tapi Mbak Ulan ada barang, stok barangnya, maka karena tidak ketemu, Kak Mawar mesti transfer duit. Karena kalau tidak kena larangan dain bidain, kali bil kali tadi yang kemarin kita bahas. Paham ya? Jadi intinya salam tuh jual beli barangnya belum ada. Kalau barangnya sudah ada itu bukan salam. Paham? Ya. Clear ya? Artinya Ustaz, untuk memperjelas lagi nih Ustaz, untuk jual beli salam itu berarti ada 3. Berarti barangnya harus jelas, waktunya harus jelas, harus jelas. Kemudian apa lagi tadi ya? harganya jelas, waktunya jelas, barangnya jelas, terus bayar di awal. Terus bayar di Ya. awal. Gitu ya, Ustaz. Tapi barangnya kan belum dipegang penjual. Iya. Harus jelas itu dalam artian dia pesan apa, berapa banyak, itu harus jelas. Nah, itu ya. Baik. Sudah? Baik Ustaz, ini ada Kak Novida mau terus. Silakan Novida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang 2 hal. Yang pertama terkait dengan kalau tadi yang dibahas di salam itu kan barang ya Ustaz. Bagaimana kalau misalkan dengan jasa? Nah, contohnya suami saya kerjaannya itu kan suka ambil orderan
pas foto seperti itu gitu. Itu gimana Tat? Kadang kan kalau tadi itu di akad salam itu kan untuk makanan gitu, untuk mislihat gitu ya kan Tat. Nah, ini bagaimana kalau misalkan untuk pas foto yang seperti itu? Apakah apa namanya sama ataupun mirip dengan akad salam di mislihat tadi atau bagaimana? Ini Kemudian yang kedua terkait maksudnya orderan gimana nih? dia pas foto misalkan untuk rapor atau untuk apa namanya untuk Buat pas foto. jasa gitu. Ya, Nah, buat jadi pas ke jasa. Oh ya, jasa kayak gitu enggak masalah, tidak mesti harus jelas. Yang penting upahnya harus jelas. Ya, apakah ditentukan juga kapan ininya? Misalkan kadang kan Ustaz banyak gitu. Makanya itu nanti kita bahas di ijaroh ya. Kita ini masih panjang jalannya nih. Ini bukan maksud Kemudian saya, ini bukan maksud saya memperlama pembahasan, tidak ya. Mohon maaf. Nanti itu makanya kalau ketemu enak kita, satu ketemu langsung kelar satu ini. Tapi kalau enggak kayak ginilah. Tapi itu nanti bahasannya di ijaroh. Di ijaroh itu 3 hal. Tapi tidak perjelas. Yang kedua, waktu bekerja, lamanya, termasuk kapan menerima upahnya. Yang ketiga, harga gajinya harus jelas, upahnya harus jelas. Jadi jenis buat pas foto, berarti jelas. Waktunya berapa lama, itu harus jelas itu. Sudah? Yang ketiga, upahnya harus jelas. Berapa dia digaji? Berapa dia dikasih? Misalkan 500.000. 500.000 itu kapan dia terima? Itu harus jelas. 3 hal. Maka jangan mengajak orang bekerja sebelum 3 hal ini disepakati. Pertama, jenis pekerjaan. Yang kedua, waktu lama bekerja. Yang ketiga, besar upahnya. Nah, kalau 3 hal ini jelas, ya udah clear itu. kemudian yang kedua Ustaz, terkait dengan harga. Tadi saya sempat dengar apa namanya tidak boleh mengacaukan harga pasar gitu ya. Nah, kalau misalkan gitu dia itu kan jual beli kita itu di TPR itu kan sudah putus ya Ustaz. Nah, kalau misalkan kita gitu ke keluarga gitu, aku tak mampu lah beli 1 botol itu 2,5 gitu. Nah, kalau misalkan saya kasih ke dia itu di bawah harga rekomendasi gitu, apakah itu termasuk yang mengacaukan pasar? Kemudian itu melanggar hukum syara gitu. Terima kasih, Ustaz. Itu maksud kalau itu sudah ada unsur ta'awun, menolongnya Mbak Nopidi. Jadi Mbak Nopida itu ada ingin menolong. Jadi itu tidak masuk harga mengacau pasar. Mengacau pasar tuh dia ingin menguasai pasar. Nah, pasaran harganya berapa gitu. Harga pasaran itu bukan harga yang ditetapkan oleh distributor ya, macam propolis itu harga 200 misalkan, 250. Itu harga dari distributor, itu harga pasarnya berapa? Harga kekuatan jualnya di pasar berapa? Kayak pulsa 5.000 itu 7.000 misalkan. Itu kan di mana-mana 7.000 ya. Nah, 7.000. Maka kalau ada orang buat harga 5.500 yang tujuannya supaya orang tertarik ke dia dan orang penjual yang lain kacau, itu yang tidak boleh. Gitu. Tapi kalau yang tadi ada temanku tak mampu lah 250. Aku cuma punya duit 200. Ya udahlah, bayar aja lah 100, Bu. Enggak apa-apa, bagus. Kan terserah. Gratis pun enggak apa-apa. Nanti kalau gratis kita kirim ke rumah aja, Kak Nobida ya. Baik gitu ya. Ini kalau 2 hal yang tadi ya. Nah, yang kedua itu tentang makanan ini. Penjual open order makanan. Jika kita memesan dan dibayar saat makanan itu diantarkan oleh si penjual, apakah boleh, Ustaz? Ini makanan itu, maka dilihat ya, makanan itu harus dijual sama kita belanja sama siapa, yang buat makanan atau yang membeli makanan. Itu harus dibedakan. Kalau kita membeli makanan itu dengan yang buat, maka boleh dilakukan akad salam. Nah, akad istisna ya. Ya.
Tapi kalau makanan itu dijual oleh yang bukan si penjual, dibuat oleh yang bukan si penjual, maka itu mesti bayarnya kontan. Kalau istisna itu kan tidak mesti bayarnya cash. Nanti kita jelaskan ya. Ada istisna itu tidak mesti cash bayarnya. Istisna itu terhadap manufaktur industri ya. Industri itu kalau dulu kan hanya apa ya, maka pada apa namanya, pada makanan itu boleh. Itu kan industri, manufaktur. Industri, masuk industri. Maka makanan itu boleh dilakukan akad istisna. Istisna ketika yang menjual makanan itu dia yang membuat. Nah, dia yang membuatnya, maka ketika dia yang menjual, dia yang buat, maka itu boleh dilakukan istisna. Maka bayarnya tidak mesti kontan. Tapi kalau si penjual itu adalah si bukan pembuat makanan, dia mesan ngorder ngambil makanan milik orang, maka itu akadnya boleh salam. Ya, boleh salam, maka berlaku ketentuan salam tadi. Salah satunya bayarnya harus kontan di muka. Nah, maka kalau makanan itu diantar oleh si penjual tersebut, apakah boleh? Ya tergantung si penjual ini si pembuat atau si penjual barang makanan orang lain. Kalau dia si pembuat, kita mesan, maka industri istisna. Tapi kalau si pembuat itu bukan si penjual, si penjual bukan si pembuat, maka itu harus akad salam, tidak boleh bayar di tempat. Begitu. Ya. Maka ini dibedakan. Nah, assalamualaikum. Kalau jual sufing sejenis perhiasan, apakah termasuk barang riba? Tidak. Barang riba itu cuma 6 itu ya. Itu tidak boleh dikembangkan, tidak bisa dikembangkan dalam bentuk barang perhiasan yang lain. Dari 6 jenis barang ribawi, 2 yang masuk kategori perhiasan, emas dan perak. Maka kalau berlian, itu tak masuk jual beli barang ribawi, sehingga tidak berlaku ketentuan ribawi, jual beli barang ribawi di dalamnya. Maka boleh terjadi tukar tambah. Maka boleh pula jual belinya dengan cara kredit. Kalau barang ribawi tadi, khusus emas dan perak, perhiasan emas dan perak, itu tidak boleh dikredit karena syaratnya yadan bi idza kana yadan bi yadin. Harus takobut, qabdu, harus langsung diserahkan. Begitu, Mbak Yati, Kak Yati. Ya. Oke. Ya, baik Ustaz. Mungkin Ini ya cukup ya untuk pertemuan hari ini. Syukron jazakumullah. Mungkin insyaallah semuanya sudah memahaminya. Karena waktu juga sudah hampir 5:30 ya. Mungkin di daerah ini dari Kalimantan Timur ini sudah hampir maghrib nih. Ya, mungkin itu saja teman kita, mungkin kita closing statement dari Ustadz dan juga kita semua. Mudah-mudahan kita diberkahi dalam bermuamalah. Silakan Ustadz. Baik. Ustadz, itu katanya ada satu. Ya? Mau nanya. Iya, jazakumullah. Sebenarnya gini, Ustaz, ini pertanyaan sambungan dari Mbak Ulan terkait dengan pengiriman, misalkan kan saat barang gitu. Kan ada itu kadang waktu-waktu yang kita tidak duga, misalkan kayak menjelang Idul Fitri, pengiriman barang itu kan sering itu dia terlambat gitu. Katanya 5 sampai 3 sampai 5 hari, jadinya 9 hari gitu. Itu gimana, Tad? Boleh nggak kita itu meminta ditambahkan waktunya kepada si pembeli gitu, Tad? Ini pertama, kalau harus dibedakan dulu ya, jual beli salam. Terus waktu harus jelas ya. Tidak boleh waktunya tidak jelas ya. Nah, waktu yang jelas itu tadi udah kita jelas sampaikan. Kalau sekiranya 5 sampai 10 hari, maka tidak boleh dipakai seperti itu, harus 10 hari atau 5 hari. Dipilih salah satunya ya. Nah, ternyata kalau kita sudah tetapkan 10 hari,
ada kegangguan di jalan, lewat dari 10 hari. Nah, ya ini dikembalikan kepada kesepakatan. Disinilah perlunya khiyar, ya khiyar, atau berdasarkan kesepakatan. Tapi harus jelas dulu pertama, gitu. Artinya kalau minta tambah, yang jelas pertama waktu awal udah sepakat, ternyata ada di luar dugaan, sehingga barang itu nyampainya telat dari waktu yang ditetapkan. Ya kembali kepada akad. Bisa jadi akadnya gini, kalau tak sampai waktu ini saya batal. Berarti pakai hak khiyar dia. Ya udah, dengan berlapang dada si penjual harus terima barang balik, si pembeli harus menerima uangnya. Kan khiyarnya gitu. Kalau khiyar itu kan pilihannya lanjut atau batal. Lanjut kalau dianggap baik, batal kalau dianggap baik, gitu. Bisa? Begitu, Pak Tafida. Iya. Baik. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Gimana Ustadz Yuk Tajir? Masya Allah. Kayaknya cukup Ustaz. Sudah enggak semua. Cukup. Kita lanjut Jangan ditambah minggu lagi. depan. Karena kalau diselesaikan tidak selesai juga nih. Insya Allah. Ternyata Insya Allah, baik. Terima kasih kepada semuanya atas Ya, ini kesediaan hadir mendengarkan sharing dalam pertemuan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan masih jual beli ya. Insya Allah semoga ini biar clear semua persoalan jual beli ini. Tadi kita Ya, baru jelaskan satu persoalan pembagian jual beli dari sisi barang dagangan. Kalau memungkinkan pertemuan selanjutnya dibahas 2 jenis ya. Atau kalau tidak minimal 1 jual beli berdasarkan harga, penentuan harganya. Tadi itu ada beberapa macam, jual beli musawamah, jual beli muzayadah, dan yang terakhir jual beli amanah. Nah, jual beli amanah inilah nanti dibagi 3. Ada murabahah, ada tauliyah, ada wadi'ah. Wadi'ah ya, bukan wadi'ah. Dot, bukan dal. Kalau wadi'ah itu titipan, tapi wadi'ah. Wadi'ah itu jual beli di mana si penjual menjualkan barang di bawah harga pokok. Pokoknya 100, dijual di bawah 100. Nah, maka insya Allah kita bahas pertemuan selanjutnya. Baik, saya kira gitu. Terima kasih. Semoga kita istiqomah. Insya Allah upayakan pertemuan selanjutnya sesuai waktu dan minimal selesai jam 17.30. Baik, akhir kalam. Makasih. Sampai ketemu lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf bila salah penyampaian. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Ustaz Hidayat atas materinya sore hari ini. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Minggu depan hadir kembali.